BTC terus terang gue nggak megang. Gue banyak di reksadana saham. Kayaknya nggak ada cara lebih masuk akal untuk melipat gandakan uang selain untuk naikin nilai diri kita sehingga kita pantas dapetin uang itu. Pensiun itu bukan pensiun dari sesuatu, tapi pensiun untuk sesuatu. Sekarang kita ngomongin portfolio nih. Gimana portfolio seorang Bang Radit sekarang? Bang Radit apakah megang BTC juga? BTC terus terang gue nggak megang. Gue banyak di reksadana saham. Kalau reksadana saham tuh banyak juga yang indeks, yang fee-nya lebih rendah, dikelola secara pasif. Reksadana saham aktif ada nggak? Ada, tapi itu dari masa zaman yang dulu belum ada reksadana indeks tuh pada zaman dulu, yang belum reksadana harus ke bank segala. Nggak dijual, nggak di-switch? Sampai saat ini tidak. Saham individual ada beberapa saham individual. Gua biasanya beli kalau harganya murah atau ada berita yang membuat harganya murah, tapi menurut gua masih masuk akal. Kemarin sempat nyayur juga di beberapa saham individual gara-gara suatu berita lah. Terus itu hanya buat jangka pendek yang spekulatif aja sih. Tapi ada juga saham-saham yang gue pegang buat jangka panjang juga ada. Porto gue ya, habis itu reksadana pasar uang gue punya, obligasi juga punya. Karena semua tergantung tujuannya. Kalau gue tipenya kalau 5 tahun lagi gue biasanya ditaruh reksadana obligasi. Kalau misalnya buat liburan tahun depan gue taruh di reksadana pasar uang. Gue pokoknya tujuan gue sesuaikan sama instrumen gitu aja. Menarik. Kalau misalnya kayak saham yang individu kayak gitu, apakah ada sektor tertentu misalnya gue universe-nya cuma lebih ke banking gitu misalnya, atau ada yang lain-lain gitu? Kan kayaknya beli banyak waktu dulu banking turun. Ya ada yang kayak gitu juga. Tergantung sektor ada juga. Gue berusaha membeli satu saham, gue berusaha membeli saham yang gue ngerti, yang gue bisa ngitungnya. Lu ngitung, maksudnya kayak apa prinsipnya? Kayak value investing kah? Atau ngitung murah dari mana gitu? Ya sesuai harga wajar aja. Itu kan ada banyak ya, discounted cash flow dan lain-lain. Iya. Masa lu ngitung gitu? Maksudnya ya kan sekarang ada tabel, ada apa. Iya. Kadang lo buka satu sekuritas kan untuk angka-angka yang rasio itu kan juga bisa lo buka. Iya, kalau lo curiga dikit, lo mau punya waktu lebih banyak ya lo buka laporan keuangan. Tapi kan nggak semua orang punya waktu seluang itu. Benar. Lu beli ini gak sih kayak ngikut misalnya kemarin IPO baru banyak, besok saham PP gitu-gitu, enggak ya? Enggak, gue menghindari hal-hal yang orang terlalu excited kalau gue. Gue tipe yang kayak gitu. Kalau nanti off cam gue ceritain deh salah satu saham gue yang gue ngerasa gue cukup berhasil ketika lagi heboh-heboh apa, tapi gue malah mengambil posisi kontrarian gitu. Itu dapetnya dari mana? Maksudnya lu kan juga bukan orang yang full time ngulik gitu di gituan. Maksudnya apakah itu first trigger dari mana? Apakah ada orang yang ngomongin? Apa nih, saham atau apa? Iya, saham itu. Maksudnya triggernya apakah ada orang yang ngomongin? Investasi atau yang saham tadi yang lu pilih yang akhirnya bisa berhasil itu triggernya dari? Ya mungkin gak banyak orang tahu, tapi gue punya banyak teman di market sih. Maksudnya orang-orang yang sehari-harinya di market gitu ya, kayak misalnya investor yang gitu-gitu. Orang yang Vivi deh kayaknya. Iya kan gue berteman dengan Vivi juga. Gue berteman dengan Mas Rifan juga. Karena suka WA Rifan Kurniawan. Kan dia value investor kan. Iya. Kemarin kita ada acara. Terus makan bareng Mas Rifan. Dia nyamperin. Kadang juga gue kan tipe yang seneng repotin orang ya. Maksudnya gue seneng nanya-nanya. Gue sempat tuh ketemu Rifan Kurniawan mau nanya. Soalnya dia kan buka membership dulu kan. Benar. Sekarang masih buka membership juga. Gue kan mau buka membership YouTube. Gue pengen tahu sama gak sih membership saham dengan membership YouTube. Kendalanya apa sih? Gue ajak makan di Sushi Tengoku tuh. Dia lagi pelatihan buat zaman dulu dia mau dapat advisor apa itu ya. Gue PI, penasihat investasi. Ya. Boleh mas, aku lagi training gini-gini. Oh ya udah kita makan sushi. Gimana mas Rifan kalau membership itu gitu. Jadi gue tipe yang kayak gitu. Gak banyak orang tahu kalau gue suka banget kayak gitu. Suka ketemu orang, suka nanya, minta pendapat. Dan sebaliknya. Ntar orang nelpon gue, minta pendapat gue. Nah salah satunya hal-hal yang berkaitan sama saham dan yang lain-lain. Terus apa pandangan lu tentang
Bitcoin atau cryptocurrency? Kenapa nggak tertarik buat nyoba? Kan banyak orang kemarin apalagi waktu naik tuh pada wah harus Bitcoin, kalau nggak lu bakal miskin segala macam kan. Iya. Kenapa lu bisa nggak ada ketertarikan di sana? Ya segampang gue nggak ngerti aja. Gue nggak ngerti, gue belum merasa perlu untuk mengerti. Mungkin gue terlalu kolot deh orangnya ya. Dan gue kan secara konservatif dilatih dari kuliah gue. Nah dari itu kenapa tuh? Soalnya kan kebanyakan orang kalau misalnya mereka, apalagi sekarang narasi yang paling sering orang dengar kan, wah beggar gitu kan. Kayaknya beggar tuh maksudnya naik 100% Ya, atau 200% gitu kan. Kayaknya sekarang kalau misalnya naik 10% 15% tuh orang-orang kayak ngerasa kapan kayanya, duitnya jadi bagus gede-gede. Itu pertanyaan bagus. Karena gue nggak ngerasa investasi itu cara buat jadi kaya. Itu pegangan gue. Investasi itu bukan dari kaya itu bukan dari investasi. Persoalan gue itu. Which is orang mau beda-beda silakan. Itu sama kayak Andrew sebenarnya, Andrew Susanto. Oh gitu. Sama kayak Andrew Susanto. Dia juga gitu. Dia targetnya setahun 6%, yang penting untuk menjaga kekayaan gitu. 6% buat jaga kekayaan sih oke sih. Iya. Jadi buat gue kaya itu bukan dari investasi. Terus kan banyak orang yang bilang misalnya, ada nih ini kaya dari investasi. Ya memang berarti kan kalau buat gue argumennya adalah kaya itu dari kerja. Berarti kalau ada orang ada yang bilang bahwa si influencer ini kaya dari investasi, ya itu berarti kerjaan dia kan investasinya. Itu kerjaan dia. Kerjaan gue kan bukan investasi. Kerjaan gue adalah gue storytelling, bikin cerita. Maka investment paling tinggi gue adalah di skill gue dan hal-hal yang gue bikin ini, IP-IP yang gue bikin. Lu pernah ada ini gak sih kayak pernah kesandung di mana dari segi investasi, makanya itu yang menurut lu kayak oke, berarti yang micin-micin nih is not for me gitu. Misalnya udah pernah coba masuk ke sana, denger dari orang ternyata nggak berhasil gitu. Ada gak sih yang lu bisa share dari kesalahan investasi? Ada nggak ya dulu ya? Dulu paling tipe-tipe yang, ya gue gak usah jelasin lebih detail ya. Tapi bukan di market sih, tapi lebih kayak, bang kasih gue duit segini, gue ada bisnis ini, nanti gue akan balikin dalam sekian kali lipat gitu. Pas zaman gue muda tuh ada yang kayak gitu. Terus gue kasih duit dengan harapan, wah ini jadi kaya nih gue kalau dia bisa balik gini-gini. Ya seperti biasanya tiba-tiba kan hilang dan nggak tahu kemana kan. Nah, ya itu gue diingetin lagi. Investasi itu bukan buat jadi kaya, kayanya dari kerja. Nah berarti investasi buat apa? Investasi untuk memenuhi tujuan keuangan. Tujuan gue tahun depan mau liburan, ya gue investasiin di pasar uang gitu. Berapa? Paling 4%, 5%. Tapi kan tujuan gue itu. Ya kalau misalnya 3 hari lagi mau gue pakai duitnya, mau beli TV mahal gitu misalnya. Ya gak usah gue investasiin, taruh aja bawa bantal 3 hari lagi. Ya makanya gue selalu itu. Nah itu mungkin kenapa gue bisa sekolot dan serigit itu, semembosankan, sedinosaurus itu. Karena memang gue dari muda ketemunya dilatihnya sama orang-orang yang berpikiran kayak gitu. Gue ketemu Mbak Wina, diajarinnya kayak gitu. Di perkuliahan gue diajarinnya kayak gitu. Terus lu kan udah mendapatkan angka yang 4% financial freedom ini dari 2019 kan. Kira-kira kepikiran gak sih kayaknya dalam waktu sekian tahun gue bakal retire gitu. Apa yang bakal bikin Bang Radit retire? Gue ikut forum pensiunan. Udah ikut gue. Udah dari 2000. Itu forum pensiunan ngajarin apa? Saling sharing soal pensiun. Berarti yang lu ngobrol sama anak umur 55, 60? Ada yang 55, ada yang masih muda. Itu komunitasnya ada namanya, ada 2, FIRE sama Fat FIRE. Itu forumnya di situ. Financial Independence Retire Early. Sama satu lagi Fat FIRE. Fat FIRE itu lo kalau misalnya mau retire tapi duitnya lebih banyak lagi. Jadi gue ikut 2 komunitas itu. Nah, terus ada, bro, lucu-lucu bro ceritanya. Ada yang kayak, saya ini adalah seorang product manager dan saya sudah bisa pensiun. Tapi pas pensiun saya bingung mau ngapain. Karena saya nggak punya project. Akhirnya anak saya jadikan project. Dengan KPI. Dengan fitur-fitur apa. Di pipeline sama dia. Di pipeline nanti tahun depan dia mau ada pentas ini. Maka pipeliningnya adalah gini-gini. Distribusi skillnya dia harus kayak gini. Terus orang-orang pada komen. Kayaknya nggak sehat deh. Kayaknya lo harus beli bonsai deh. Kayaknya lo harus melakukan sesuatu yang nggak kayak gini deh gitu. So, jadi gue banyak belajar dari forum itu.
Oh, ternyata rata-rata orang yang pensiun itu bingung. Bingung bro, mereka nggak tahu mau ngapain. Ada yang 35, finally I reach my financial independence number. Now what? Dia bilang gitu. Saya ada yang jawab, I also don't know what to do. Lah, gimana sih? Lu kan seumur hidup udah mencapai angka itu. Gua, cita-cita gua pensiun umur 40. Desember kemarin, umur gua 40. Gua udah siap. Gua udah siap lepas dari ini semua. Tapi karena baca itu gue ngerasa kayaknya gue salah mengartikan pensiun deh. Pensiun itu bukan pensiun dari sesuatu, tapi pensiun untuk sesuatu. Apa tuh bedanya? Nah bedanya kalau pensiun dari sesuatu, lo pensiun dari kantor lo. Itu kan definisi yang di kepala kita selama ini kan. Mau pensiun, oh pensiun dari jadi videographer. Pensiun dari kantor. Tapi mindsetnya salah, seharusnya pensiun untuk apa? Oh gue mau pensiun. Pensiun untuk keliling dunia. Gue mau pensiun. Pensiun untuk main lebih banyak sama anjing-anjing shelter yang gue pelihara. Jadi pensiun untuk apa? Itu yang gue gak punya. Nah akhirnya ketika gue tahu itu, gue pun berpikir, oh gue mau pensiun untuk melakukan hal yang gue suka setiap hari. Ternyata hal yang gue suka gue lakukan setiap hari adalah bikin podcast, ketemu orang yang gue penasaran. Ternyata yang gue suka adalah gue stand up setiap hari setiap hari Sabtu. Ini mau jalan lagi cerita anehku. Kita break cuma 2 bulan. Tiba-tiba ada show stand up lagi gitu. Di ceritaanehku.com. Nanti si Kokolo kalau mau war. itu artinya apa ya. Dan jadi ke-unlock gitu. Bahwa dia jadi pensiun untuk melakukan sesuatu ternyata yang lebih baik buat gue gitu. Apakah itu yang lu dapetin dari itu? Apa namanya, perkumpulan para pensiunan juga mikir kayak gitu, makanya lu oke, ini. Seingat gue ada sih, ada yang mention soal lu nggak boleh pensiun tapi nggak ngapa-ngapain, nanti lu bakal brain rot lah, bakal nggak bisa mikir gitu katanya. Jadi makanya gue mikir-mikir, iya ya, kayak ada yang ngomong ke gue juga deh, lo harus pensiun punya tujuan gitu. Banyak lah, gue anaknya suka belajar kan. Jadi gue belajar banyak dari pengalaman orang, belajar dari kata-kata orang gitu. Iya. Apa perubahan dalam hal /cara/hasil kerja Bang Radit sebelum dan sesudah menikah dari Benny Putras? Beda dari dengan? Apa perubahan dalam hal atau cara atau hasil kerja Bang Radit sebelum dan sesudah menikah? Sebelum dan sesudah menikah kayaknya masih sama-sama aja ya. Karena kan masih kerjanya masih sama. Yang beda justru sebelum sesudah punya anak justru. Apa yang bikin beda? Yang bikin beda adalah anak bisa lagi gua kerja tiba-tiba masuk. Terus pengen pup tiba-tiba. Padahal gua lagi kerja. Enggak ada neni yang ngurusin? Ada. Cuma kan biasa anak gua kan suka pengen tahu bapaknya ngapain. Jadi bedanya paling itu. Pengen cepat-cepat pulang ketemu mereka itu bedanya. Jadi waktu kerja tuh agak terpotong, jadi nggak sengoyo dulu. Bedanya itu sih, rasa bersalah ketika kelamaan di luar kota gitu. Itu bedanya. Kalau nikah sebelum punya anak masih sama-sama aja gitu. Iya. Gue sih. Terus kalau kan sekarang banyak yang anak-anak muda nih yang nonton juga, ini ada titipan juga. Tolong arahkan kami yang gajinya UMR harus ngapain aja untuk mendapatkan 100 juta pertama. Ya kita harus tahu duit itu apa kan. Duit itu kan cara bertukar nilai. Nah nilai lo udah cukup belum untuk dapat 100 juta pertama. Gap itu yang harus kita isi kan. Kemarin gue ngisi seminar di Bali, diajakin sama salah satu platform lah. Terus gue bilang, terus ada salah satu orang yang bilang, iya saya lagi belajar melipat gandakan uang gini. Terus gue bilang, ya hati-hati kalau tujuan kita tuh melipat gandakan uang. Karena takutnya kita akan terjebak pada hal-hal yang too good to be true kan. Terus gue bilang kayaknya gak ada cara lebih masuk akal untuk melipat gandakan uang. Selain untuk naikin nilai diri kita. Sehingga kita pantas dapetin uang itu. Naikin nilai itu dengan cara apa? Ya dengan membuat kita lebih tidak terganti aja gitu. Nah gue ngomong kayak gitu tuh. Tiba-tiba Pak, ada orang selanjutnya yang mau cerita, cewek. Datang ke atas panggung, mau cerita apa? Bang, iya bang, gue setahun ini penghasilan gue naik 300%. Hah? Kok bisa naik 300%? Iya, jadi aku lagi ngantor,
ada gosip mau layover, di layoff banyak orang. Aku stres tuh bang. So aku nyari cara, gimana caranya kalau gue keluar dari kantor ini gue tetap bisa dapat kerjaan ya. Aku lihat banyak lowongan, ternyata banyak orang asing yang lagi mempekerjakan karyawan. Kan di Bali kan banyak orang asing yang mempekerjakan karyawan. Aku belajar aja bang bahasa Inggris. Aku belajar skill ini, belajar bahasa Inggris. Bener, aku iseng-iseng ngelamar, keterima, gaji naik 50%. Abis itu naikin skill lagi, belajar di tempat orang China atau gimana. Naik lagi, gaji naik lagi, sampai akhirnya gaji dalam setahun tuh naik 300%. Dan ternyata kantornya gak jadi layoff, kan gubrak banget. Terus gue kayak, aduh makasih ya udah naik ya gue bilang. Karena lu membuktikan poin gue. Lu membuktikan poin gue bahwa in the end, lu mau datengin duit, lu udah cukup nilai belum supaya duit itu datang. Soalnya kan kalau gue ngemeng-ngemeng kayak, gue kan lahir dari keluarga berprivilege juga ya. Terus tiba-tiba gue bilang, naikin value dirimu. Gini. Naikin value diri lu. Terus ya orang-orang yang mungkin di ruangan itu kan juga kayak, ya lo kan belum pernah dalam posisi gue apa segala macam. Nah karena si cewek itu datang, gue ngerasa bisa punya validasi. Terus gue bilang kayak, ya kan bro gimana bro, bener kan. Pokoknya gimana caranya lo punya nilai. Karena kalau lo punya nilai, uang itu datang untuk bertukar dengan lo. Ya tentu ada orang yang dapat nilai dengan lebih mudah ya, karena koneksi dan nasib baik dan lain-lain. Tapi kan kita fokus ke hal yang kita bisa kontrol aja sih. Itu menjawab pertanyaan dia, naikin value-nya aja. Ya, setuju. Terus kalau misal pendapat Bang Radit gimana? Kapan orang itu tuh harus mulai nabung? Apakah UMR udah harus latihan nabung? 10 juta, 100 juta gitu? Kapan harus latihan nabung ya 3 hari yang lalu sih. Itu waktu paling baik sih. Waktu terbaik kedua ya besok atau hari ini. 10.000 perak aja coba disisihin aja. Kan banyak reksadana bisa 10.000. Atau lo gak mau reksadana lo bisa ke deposito juga 10.000 juga bisa. Artinya saat ini juga bukan masalah nominal sih menurut gue. Masalah habit. Lo kalau gak pernah punya habit itu disisihkan, lo gak akan pernah punya habit untuk nyisihkan uang yang lebih gede. Gue tahu sih banyak yang bilang uang saya nggak terlalu banyak untuk mikirin investasi. Tapi ya gue pada saat itu kan juga punya target 20% dari gaji gue. Which is 20% dari 3,5 juta kan 700.000. Nggak bisa gue dapetin 20% gue investasi, nggak bisa gue. Karena 700.000 tuh gede kan. Nah tapi itu di kepala gue, gimana 20% bisa gue keep. Gimana 20% bisa gue keep. Dan akhirnya. Lu berarti udah nabung dari waktu gaji 3,5 juta? Udah sisihin. Ya gue banyak ketemu orang lebih yang tepat sih pas gue muda sih. Sehingga gue banyak belajar soal keuangan gitu. Iya. Terus ini ya kalau misalnya kita ngomongin topik yang ketiga yaitu yang sebagai orang tua nih. Kan dulu kan kalau nggak salah sekolah negeri setahu gue kan. Gue di SMA 70. Iya. Nah besok anak lu kan masuk ke Inter kalau nggak salah ya. International School. Nah kira-kira apa yang berbeda dari yang lu lihat gitu? Bro, pas anak gue mau masuk sekolah internasional, gue bilang ke istri gue, dia bakal culture shock gak ya? Masuklah dia ke sekolah internasional. Gue yang culture shock. Bapaknya culture shock. Apa yang bikin culture shock? Tadi gimana ketemu teman baru? Iya pak, ada Dayong, ada Jiun, ada Jefferson, Benny nggak ada dari Bekasi gitu, Benny nggak ada. Jion dari Korea, ini dari mana lah. Papa aku mau ini pak, mau main ke rumah Jion hari Sabtu boleh nggak? Boleh tapi belajar yang rajin dulu. Iya, terus hari Kamis dia nanya lagi, Papa besok jadi ya? Ya udah oke, tanya alamatnya di mana. Jion lagi di Korea, lu ngapain aja? Lu mau ke Korea, lu mau... Gue yang culture shock gue. Karena anak gue masih kecil untuk tahu bahwa itu tidak biasa kan. Gue kan merasa itu tidak biasa. Tiba-tiba temannya bilang, are you going to Korea this Friday? Are you going to Korea this Friday? Ini lazim nih kayak gini. Terus ya, jadi ya buat gue yang culture shock. Menjawab pertanyaan lu, tepat gak ya anak gue di sekolah internasional? Actually gue lagi ngeraba sih. Karena tuh gue pengen banget anak gue tuh merasakan sekolah negeri yang unggulan ya. Zaman dulu SMA 70 kan unggulan tuh.
Artinya gue pengen mereka ngerasain sekolah negeri seperti yang gue rasain, karena buat gue pengalaman gue di SMA sangat menyenangkan gitu. Terus trigger buat nyobain, maksudnya kayak mau explore supaya mereka mengalami international school apa? Nah kan seperti biasanya ya, setiap orang tua pasti ingin generasi sesudahnya merasakan hal yang lebih baik daripada diri dia kan. Gue senaif bahwa, oh kalau gue dulu, kan gue SD SMP swasta nasional. Kalau gue SD SMP swasta nasional, berarti anak gue harus lebih merasakan lebih baik dari gue, which is international school kan. Nah tapi gue nggak tahu apakah itu tepat atau tidak, kan gue juga belum tahu ya. Cuman artinya segampang dan senaif itu aja sih, kenapa gue memasukkan mereka ke sana. Apakah bakal kepikiran gara-gara culture shock ini kepikiran buat balikin? Jangan-jangan balik ke Benny aja. Masalahnya mereka nyaman sih, mereka nyaman dan anak orang Indonesia juga cuma satu kan di kelas mereka kan. Jadi gue tuh ngerasa kayak apa ya. Kemarin tuh ada temen dia ulang tahun. Papa temenin aku, temenku ulang tahun. Oke, pas gue nyampe depan rumahnya, kok satpamnya banyak banget. Temboknya tinggi, ada kawat-kawat. Dia di mana kak? Ya emang di sini tempatnya. Terus gue ngeliat, oh ternyata kediaman embassy anjir. Anaknya tinggal di compound yang diciptakan sama kedutaan besar. Tempat anak itu tinggal di Indonesia. Gua masuk kayak di scan apa sih. Gua gak pernah datang ke ulang tahun anak begini. Biasanya gue datang lihat badut pesta doang tuh udah. Di McD tuh face painting udah kan. Ini tiba-tiba, ya ampun satpam banyak banget. Di scan segala macam, ninggalin KTP masuk rumah dia karena di compound kedutaan. Jadi ya itu shock-shock yang gue alamin. Cuman kan ya lagi-lagi gue nggak tahu ini tepat apa enggak. Kan kata orang bilang kan lihat ujungnya kan. Lo mau anak lo kuliah di mana kan? Ya kalau gue sih terus terang ya, karena gue anak negeri dan rata keluarga gue di perguruan tinggi negeri, gue pengennya anak gue ujungnya situ. Nah itu yang membuat perdebatan batin gue juga. Ya kalau gue ujungnya mau di situ, kenapa dia di internasional kan? Which is banyak yang bilang juga kasihan kan. Nggak tahu gue masih belajar. Ya. Oke, kita masuk ke section Q&A public nih. Ayo. Pertama, gimana kak dapetin istri yang cantik? Nih Setiawan Charles, ini masih single nyari istri cantik juga nih. Ada teknologi namanya pelet ya. Ya nggak tahu lah gue. Cantik nggak cantik itu kan relatif sih. Buat gue sih apa ya? Ya gue nyari yang cocok sih sejujur-jujurnya. Dan Anissa Aziza itu istri gue itu, dia buat gue perempuan yang baik hati gitu. Dan gue seneng sama orang-orang baik gitu. Itu yang gue lihat dari dia pertama kali. Kan gue kalau first date kan gue ngelihat dulu tuh cara dia memperlakukan pelayan kayak gimana. Memperlakukan orang yang lain tuh seperti apa gitu. Nah gue ngelihat makanya gue seneng sama dia. Ya gue juga berusaha jadi orang yang baik lah. Dan dia juga mungkin ngelihat itu di gue juga gitu. Jadi cocok. Cantik apa enggak mah relatif sih menurut gue gitu. Kapan nih dia bilang, oh istri gue emang benar cantik. Kenapa gak bilang? Udah terlalu banyak yang bilang. Jawabannya sangat baik. Oke. Apa yang buat Bang Raditya selalu ceria saat di depan publik? Selalu ceria saat di depan publik? Pertanyaan bagus juga tuh. Kalau konteksnya di stand up, gue pasti akan lakuin terbaik. Karena orang bayar tiket. Kalau konteksnya di podcast kayak gini, gue hanya trying to be genuine aja sih. Kayak diri gue padanya aja gitu. Kadang bisa sedih juga, kadang bisa happy juga, tergantung ini aja sih, tergantung hati gue lagi ngapain sih gitu doang. Apa adanya sih, enak ya jadi. Iya gitu doang lah. Iya. Tapi apa adanya itu juga ngebuat gue banyak dimarahin sama istri gue kan. Kayak gue katanya kalau main padel gak pernah senyum. Terus ya namanya juga main padel kan kenapa harus ketawa-ketawa ya gak? Terus katanya teman-temannya dia pada khawatir. Soalnya kayaknya Radit gak enjoy main sama mereka. Kenapa nggak enjoy main sama mereka? Karena nggak pernah pas mereka pukul bola, terus gue bilang kayak, good job, bagus. Ya kan emang ngapain gue gucop-gucopin orang, ya nggak? Kan gue main nih sama lu berdua, lu mukul bola, kena nggak bolanya? Oh bolanya kena, ya udah, ngapain kayak bolanya kena terus kayak, bagus lah apa kan cuma kenain bola doang. Terus kalau bolanya out, good job, ya kan bolanya out, gimana sih? Itu panjang ternyata tuh teman-temannya dia menyimpan itu ternyata. Iya Bang Radit tuh kita tuh takut kalau main sama Bang Radit. Soalnya dia gak pernah bilang bagus.
Ya kalau out juga nggak bagus kan. Selanjutnya deh, cara manfaatin umur 20-an agar bisa mencapai financial freedom. Nah itu konteksnya harus jelas tuh. Cara manfaatin orang 20-an tuh. Oh, umur 20-an. Umur 20-an bukan orang 20-an. Cara manfaatin orang 20-an supaya bisa financial freedom. Lu mau meres dia apa gimana? Supaya bisa financial freedom. Iya. Udah kita yang paling gampang aja deh yang orang gak pernah lakuin deh. Catat pengeluaran lu itu dulu deh. Gak usah lah repot-repot bilang belajar investasi, baca laporan. Gak usah lah. Catat pengeluaran aja dulu. Itu juga gak banyak yang ngelakuin. Setiap hari apa yang dikeluarin dicatat. Kalau istri gua ngasih gua tuh setiap tanggal 28. Lu masih nyatet sampai sekarang? Sampai sekarang. Apapun. Masa tujuannya apa? Masa apakah lu pengen, kan uangnya ada gitu misalnya. Kan uangnya ada. Dan mungkin kan lu bisa, kan ada, bisa sebaliknya. Kan ada pilihan ya. Misalnya pilihan lainnya adalah gue tinggal nyatet balance gue setiap bulan. Jadi balance bulan, okay. Balance equity-nya gitu atau semua bisa. banknya gitu. Tapi kan nggak, the whole story nggak lihat di situ kan? Bener. Nah kan maksudnya kan ada dua arah itu kan, satu kan bisa aja kita nyatet balance jadi kita bisa lihat nih, oh masih naik, oh masih naik, oh masih naik gitu misalnya. Nah kenapa lu sampai sekarang masih nyatet pengeluaran, kenapa? Oke. Karena kan gue pengen financially free kan. Gue supaya gue financial free, gue harus tahu angka expense gue dong. Karena kan kita ngitungnya expense tahun kali 25. Nah karena habit itu udah kebentuk dari muda, maka ke bawah sampai sekarang. Ke bawah sampai sekarang dalam konteks apa? Kalau ternyata itu lebih gede daripada yang biasa gue lakuin, maka angka financial freedom gue harus direvisi dong. Gitu. Nah kadang-kadang kan, kalau sekarang bener sih kata lo, udah mulai gak relevan juga karena gue juga udah gak terlalu mikirin gitu. Tapi karena habit sih Pak. Ada rasa habit dan rasa gue bertanggung jawab sama diri gue kalau gue nyatet. Gimana ya? Habit kali ya lebih kayaknya karena habit juga dan ada pertanggungjawaban di diri gue kalau gue nggak nyepelein duit gitu loh. Gimana ya? Gue nggak tahu sih. Tapi ada juga yang misalnya kayak contohnya 2 bulan lalu. Oh ternyata ngantar makanan ojek online gede banget. Lebih gede berapa? 10-20 juta gitu. Terus kenapa? Akhirnya kita telusuri. Oh pada saat itu teman lagi main ke rumah. Oh ya udah. Jadi kita tahu pada saat apa. Ini gede, ini kecil. Oh belanja mainan anak lebih gede 7 juta, 8 juta. Oh ternyata lagi banyak temannya Alia ulang tahun. Sehingga kita banyak ngasih kado. Kita jadi ngerti aja gitu. Bahwa ada masa-masa insidental itu. Tapi dengan pengertian itu, tidak menghasilkan perubahan apa-apa kan? Betul. Misalnya kan kayak, oh 7 juta, oh ya udah. Betul. Tapi artinya, kalau amit-amit lagi-lagi gue berpikir terlalu buruk sih jadi orangnya. Amit-amit kalau terjadi sesuatu di penghasilan kita jadi punya satu angka yang kita ngerti fix cost-nya berapa. Kalau yang elemen teman main ke rumah dihilangin, belanja kado teman Alia dihilangin, kan ketemu cost yang harus kita cover kan. Iya, floor-nya gitu jadi berapa gitu ya. Kayak di rumah gue kan APR ada di mana-mana. Alat pemadam api ringan, itu kan di bawah ada, di atas ada, di ini. Ya karena kan gue tipe yang kayak gitu. Kalau ada kebakaran gimana ya gitu. Oh bukan gara-gara ketentuan? Ke rumah pribadi ada ketentuannya? Ya kalau misalnya di ketinggian tertentu, kalau misalnya apartemen mungkin kita gue nggak tahu deh. Kalau misalnya ya gue nggak tahu lu tinggal di office building kan harus. Oh nggak, gue rumah tapak sih. Iya. Gue nggak tahu ada ketentuan apa nggak rumah tapak sih. Cuman gue no idea juga sih sebenarnya sih. Lu ada apa nggak di rumah? Nggak ada sih. Iya kan, kan jarang kan. Siapa yang punya pikiran bahwa harus punya apa di rumah kan? Kecuali Radit maksudnya. Ya nggak maksudnya setakut itu gue sama ketidakpastian. Kayak ini ada akarnya nih, gue harus ngobrol sama psikolog gue nih. Makanya RDPU make sense dong. Makanya RDPU ya make sense. Ya, emang sesuai. Tujuan, tapi kan? Sesuai, iya. Begitulah. Oke. Terus bagaimana cara Bang Radit menghandle timnya? Ada tips-tips khusus nggak? Mungkin ini buat grooming tim atau buat ya bikin orang semangat kerja gitu. Iya. Dengan mengetahui bahwa nggak ada orang yang sukarela mau kerja. Kayak videografer lu tuh kalau ada pilihan pasti mereka mau rebahan kan? Jangan dong. Ya. Emang iya? Enggak kan maunya kerja kan? Lah. Tuh, maunya kerja katanya. Tuh. Ya maksud gue kan. Nanyanya di belakang coba nanti. Karena itu yang gue rasain. Kalau gue disuruh kerja atas dasar uang, ya berarti kan kita nggak sepenuh hati bersuka cita gitu. Ngerti gak sih maksud gue? Apalagi kalau misalnya tiap hari Senin bangun terus aduh ngantor lagi gitu kan. Nah jadi cara gue mengelola tim gue adalah dengan ngasih lihat
ini tuh bukan cuman soal gaji, tapi ini juga soal pengembangan dan aktualisasi diri lo juga loh gitu. Gue kan bantu lo, gue kasih tanggung jawab lebih kalau misalnya diperlukan. Gue akan kasih kesempatan lo buat berkarya, gue akan dengerin lo kalau punya usulan. Ada aktualisasi diri yang bisa gue provide gitu. Nah sehingga teman-teman di sini bisa melakukan pekerjaan mereka dengan keyakinan bahwa oh buat Radit pun juga nggak cuma masalah kerja dan uang, tapi ada hal lain yang kita bisa kasih, ada nilai-nilai lain. Makanya value perusahaan tuh penting banget sih buat gue. Mereka harus tahu value kita apa aja. Iya. Nah ini banyak yang nanya nih, kenapa Radit jualan show harga murah tapi tiketnya sedikit? Nggak butuh duit guys, nggak butuh duit. Ini gue baru ribut lagi nih sama tim gue. Karena kita lagi mikir next show tuh mau naikin angkanya berapa. Gue tuh selalu gak pernah mau naikin harga tiket. Pertanyaannya kenapa ya? Gue dimarahin Panji juga nih, katanya tiket gue kemurahan kan. Jadi gue waktu bikin film, ada yang chat gue, ada yang DM gue. Bilang, bang akhirnya aku bisa nonton film abang setelah aku nabung selama sekian hari. Tiket film itu pak, itu paling 70.000, 60.000 lah ya. Terus gue mikir ada orang pengen banget nonton gue sampai nabung gitu loh. Jadi itu gue kebayang-bayang mulu gitu. Ya udahlah gue daripada gue bikin tiket mahal, mendingan tiketnya gue ngambil margin yang menurut gue masih cukup buat gue. Jadi gue ada tentu untung ya, ada margin. Tapi cukup lah gitu buat gue. Dan gue main di kuantitas, di volume. Sehingga orang-orang yang gak punya uang lebih masih bisa punya akses ke show. Meskipun show stand up juga udah pasti lumayan mahal ya kalau dibandingin tiket bioskop gitu sih. Nah tapi kan kalau misalnya mau ya, ini kalau misalnya ngomong sama orang yang pengusaha ya. Oke, kalau misalnya emang gak mau naikin harga supaya bisa lebih banyak orang yang afford, kan oke nih, make sense. Tapi kan kuantitasnya bisa dinaikin, satu arena gitu misalnya. Iya. Kenapa nggak dilakukan seperti itu? Banyak yang bilang juga, kenapa nggak bikin di venue yang 5.000, 7.000 biar Kokolo bisa datang. Nah itu, soalnya dia nggak dapet ya tuh. Karena emang sold out-nya cepet banget sih. Ini persoalan gue bro. Pertama, gue buruk banget dalam berbisnis. Buat gue, menurut gue. Gue orangnya nggak jago, gue bisnis-bisnisan. Jadi yang kayak gitu-gitu jadi gak make sense buat gue gitu. Bukan gak make sense, jadi gak kepikiran buat gue. Yang kedua, gue suka venue gak gede. Itu masalah gue. Gue suka venue 500, 1000. Paling gede gue kemarin di Pekanbaru 1.800, 1.700. Itu pun juga udah terlalu gede buat gue. Kenapa? Karena buat gue stand up comedy itu ngobrol bro. Itu interaksi. It's a conversation. Kalau terlalu gede, gue kehilangan itu buat gue. Meskipun mungkin masih lucu-lucu aja ya. Tapi buat gue gak mau. Gue pengen ngelihat orang di ujung masih kelihatan gitu loh. Gitu. Emang terlalu naif sih kadang-kadang ya. Kayak itu bukan best business practice gitu. Ya iya sih, tapi kan gue maunya gitu. Itu sih susahnya gue. Sama kayak soal thumbnail kan. Itu bukan best business practice gitu. Ya iya sih, tapi kan gue sukanya gitu. Ruangan gue kan cuma hitam doang, nggak ada ini. Tim gue, AE gue bilang, bang, itu nggak ada apa-apa di situ. Harusnya dikasih produk, sehingga kalau brand masuk kita bisa pajang, kasih rak di situ. Iya sih, itu bakal naikin revenue sih. Tapi kan gue nggak mau. Ngerti gak sih maksud gue? Makanya nggak ada yang mau invest di gue dan gue nggak buka investment gara-gara itu kali ya. Kayak ini orang terlalu senak nih kali. Iya, iya. Terus mau tahu daily Bang Radit dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Saya mau tahu segitunya loh orang. Iya ngapain sih? Ngapain sih orang pengen tahu banget. Mandi, sikat gigi gitu loh. Hal pertama yang gue lakuin nulis udah pasti. Oh setiap hari masih Setiap hari. Bangun tidur pertama kali bangun langsung ke sofa bawah. Laptop di sebelah kiri di ujung situ. Nulis di situ. Every morning. Itu udah bukan sebagai kerjaan lagi tapi kayak hobi aja gitu. Ya gue kan mengkategorikan kerjaan gue menyenangkan ya. Which is ya hobi juga. Kayak tadi pagi sebelum ketemu lo gue nulis cerpen. Cerita pendek aja. Untuk suatu hari mungkin gue publish di YouTube atau apa gue gak tahu. Gue tulis aja. Kemarinnya lagi gue lagi nulis skrip film. Lagi nulis skrip film aja gitu. Kemarinnya lagi pas lagi sebelum latihan stand up gue nulis materi stand up. Itu pagi. Jadi pagi selalu menulis. Gak pernah enggak. Selalu.
Habis itu gue makan sarapan ubi 3 batang, telur 2 butir, sama buah naga 1 piring. Kenapa se-fix itu? Emang itu? Emang itu. Emang gak aneh gue. Jadi mbak gue di rumah udah tahu itu ubi 3 potong kecil gitu. 3 batang kecil, telur 2 biji, kasih garam dikit sama buah naga. Udah habis makan, lalu biasanya gue makan siang kayak gini bebas. Nanti malam makan yang sama juga, ubi sama telur juga gitu. Gitu aja gue. Yang lainnya juga ngikut? Yang lain Istri, siapa? anak maksudnya? Wah, mereka mah terserah mereka. Menarik. Oke. Terus kenapa Bang Radit nggak masuk politik? Kenapa gue harus masuk politik kan pertanyaannya itu kan. Ya karena emang gue gak suka. Makanya hidup itu kita jalani dengan hal yang menyenangkan buat kita kan. Buat gue gak suka. Meskipun gue lulusan ilmu politik UI ya. Tapi gue gak tertarik aja. Ya. Kalau misalnya Radit nggak kerja di industri kreatif, apa yang bakal dia lakuin? Wah, gue stres kali ya. Cita-cita gue kali ya, pas kecil ya. Oke. Akuntan. Big Four dong. Gitu. Iya maunya sih. Sejak kapan terdeviasi? Terdeviasi. Kapan akhirnya belok gitu? Oke, sejak kapan terdeviasi? Sejak gue baca buku Lupus itu. Gue dulunya mau jadi akuntan karena gajinya gue ngelihat di majalah Intisari tahun 2098, enggak, lebih jauh lagi. 96, 97 gue gaji 7,5 juta kan gede ya pada saat itu ya. Karena gaji gede itu aku ingin jadi akuntan. Gue gak tahu akuntan itu apa. tapi gue pengen. Oke. Ini kalau ada yang nanya cuman nggak tahu lu boleh jawab atau enggak. Percentage, kan tadi kan udah ngomong tiernya tuh. Kalau misalnya percentage open nggak buat share income stream, live show versus YouTube versus endorsan? Aduh, gue nggak ngitung serigit itu lagi. Maksudnya nggak sampai angka persen berapa ya. Tapi yang jelas gini deh, gue ngomongin persentase paling gede antara waktu dan income-nya ya. Itu kayaknya orang mungkin tertarik juga tuh. Nomor 1 secara waktu, rasio waktu dengan income itu digital download. Nomor 1. Digital download stand up comedy gue. Karena marginal cost-nya 0. That's how I break revenue bottleneck gue dari produk-produk digital. Dan itu yang surprisingly orang nggak banyak mikir gitu. Oke. Kalau misalnya paling ujungnya boleh nggak? Yang paling nggak worth it dalam tanda kutip dari segi waktu ke revenue. Waktunya gede, tapi income sedikit, tapi lu jalanin dengan senang hati. Itu rasionya itu ya. Ini kita bicara nggak worth it dalam sisi waktu. Waktu. Bukan dari segi happiness, masih tetap bukan happy. Sisi happiness ya. Dan, bukan dari sisi kelayakan pekerjaannya ya. Benar. Kalau dari waktu sama uang ya udah pasti mentorship sih. Mentorship, ngajar, mentorship? Seminar. Gue ada mentorship. Gue mentorship, gue handpick tapi. Jadi gue ngelihat ada orang yang kayaknya bagus, gue tawarin lo kapan aja punya akses ke gue kasih waktunya. Ya itu gratis kan. Lu minta gak? Oh nanti kapan-kapan future cash flow 10% buat gue gitu. Ada. Hah? Gak ada. Terus lu bukanya buat berapa orang? Kemarin 2 orang. Kemarin 2 orang dan dua-duanya sekarang lagi di Lampung lagi syuting. Private session? Private session. Lu DM gitu? DM orang, handpicknya gimana caranya? Orang apply? Kebetulan kalau yang 2 terakhir tuh murid gua di UI. Oh. 2 terakhir. Tapi pernah mentorship yang temen gua punya talent, karena dia punya manajemen, ini ada talent, ya gua mentorship. Karena gua pengen aja. Mentorship ini harus di bidang kreatif atau enggak? So far bidang kreatif. Maksudnya apakah ada directionnya nih? Oh harus ke stand up, harus ke komedi atau apapun. Open. Oh. Apapun yang bisa gue bantu. Ngelihat bibit dari anak umur kuliah gimana cara? Kayak kriteria seorang Bang Radit buat milih, oke ini orang yang layak buat dididik gitu. Ini gue bicara sama yang mentorship yang 2 anak terakhir ini aja ya. Yeah. Karena itu yang terakhir gue lakuin. Gue ngajar, terus di kelas gue buka formulir, terus gue bilang gue lagi buka mentorship lagi. Kalau di antara kelas ini ada yang mau masuk, ya udah isi formulirnya aja. Nanti suatu hari kita akan cek kalau kita mau ambil. Terus yang daftar ada beberapa, di interview sama HRD gue. HRD gue ngasih rekomendasi, 2 orang itu gue panggil, terus kita jalan.
kenapa nggak lu jadi ini Seru nggak? Seru ya? seru sih, masih seru. Cuman ini gue nanya sebagai perspektif ini ya, pengusaha ya. Kenapa lu nggak jadiin itu sebagai kayak business format? Misal, oke, gue buka kelas ya, satu orang 10 juta setahun gitu misalnya. Gue buka mentorship. Nah mungkin misalnya ya, misal 10 juta setahun ya? Misal 10 juta setahun. Abisnya misalnya let's say ada 1.000 member gitu misalnya. Oke. Let's say ada 1.000 member. Kan dapat 10 M kan. Habis itu lu tetap nih masih bisa lihat mungkin 2 atau 3 yang the best, yang terbaik. Nah lu pengen mentor ekstra 2 atau 3 orang ini lu datengin ya kan. Yang lainnya lu ngajar seperti biasa online. Tapi yang 2-3 orang ini yang lu lihat impresif itu lu ajarin lebih. Kayak kenapa nggak memilih rute itu dan memilih rute yang ya udahlah. Itu pertanyaan bagus sekali karena yang pertama gue businessman yang buruk itu satu. Terus yang kedua, kalau dia bayar ada set of expectations yang gue menjadikan itu keterbatasan gue dan jadi pekerjaan baru. Dan gue nggak mau ini feel-nya pekerjaan. Jadi gue gak mau punya komitmen sepanjang itu 10 juta dalam setahun dengan 1.000 member. Dimana gue harus melayani ekspektasi orang yang sudah bayar 10 juta. Tapi kalau gue handpick hanya 2 orang dan gue tahu gue bisa handle 2 orang. Maka ya gue lebih happy ngelakuin itu. Karena gue tahu gue bisa deliver apa yang mereka ekspektasikan terhadap diri gue. Dan kalau gratis kan juga gak ada ekspektasi muluk-muluk dari yang datang ya. Itu satu. Karena gue pasti waktu gue juga gak banyak kan. Kemarin tuh kan kita seminggu sekali. Yang kedua juga adalah gue nggak mau melimitasi orang dari sisi mana yang mampu bayar untuk dapat akses juga sih. Kalau itu sisi lain lah. Tentu gue buka webinar yang harganya 200.000, 150 itu gue buka juga. Dan cuman sekali-sekali, gak gue bikin retensi. Kan orang bilang kan lo harus punya ARR tuh, annual recurring revenue kan dari education business lo. Gue gak punya komitmen, gue gak mau punya komitmen itu. Itu doang sih buat gue. Dan kan gue happy. Mau tau deh, lu tuh masih bisa ke tempat publik ini gak sih? Kayak masih bisa gak sih misal ke mall, Bisa ke dong. PI, ke GI, Bisa, atau bisa. ke mall apalah gitu. Dikerumunin orang, digangguin, merasa terganggu gak privasinya? Kalau dikerumunin enggak kok. Enggak, gue bukan kayak di Kola Saputra gitu kan ya. Maksudnya kalau dia pasti dikerubutin. Kalau gue biasa aja sih kayaknya. Kayaknya orang udah tahu image gue di publik ya. Kayak ya biasa aja gitu orangnya gitu. Sehingga mereka juga kadang cuma negor doang. Adalah kalau misalnya kemarin lagi ada acara di Campville terus ada pameran binatang. Nah itu sempat tuh agak sempat rame gitu. Karena kan pada ngumpul di situ kan. Cuman gue nggak pernah ngerasa risih juga sih. Karena gue juga pakai masker kali ya. Oh lu kemana-mana pakai masker? Gue kemana-mana pakai masker karena gue ada kondisi kesehatan yang lebih gampang kena infeksi. Gue ada satu persoalan lah di mana gue gampang kena infeksi. Bukan gara-gara supaya nggak ketahuan orangnya ini siapa gitu. It's a bonus juga sih untuk kalau misalnya lagi aduh nih kayaknya lagi nggak mood nih atau apa segala macam tuh bisa juga. Cuma kadang-kadang orang juga suka kenal kalau gue pakai masker, orang juga masih kenalin sih. Bang Radit gitu. Ya apa gitu. Cuma secara mayoritas gue nggak pernah terganggu sama perhatian di publik. Paling anak gue yang bingung. Kayak kenapa papa di foto kenal di mana. Suatu hari kamu akan mengerti soal konsep ini sih. Konsep bahwa ada orang yang bisa kenal kita tanpa harus kenalan. Ini kan masih nggak paham soal fame ya. Iya. Ini pertanyaan terakhir gue nih. Kan banyak orang juga yang bilang misalnya sekolah itu mungkin nggak terlalu penting. Atau enggak, apalagi kalau misalnya lu dulu apa yang lu pelajarin dengan apa yang lu lakukan itu nggak ada kaitannya gitu kan. Pertanyaannya itu kayak gini, kalau misalnya dulu tidak kuliah di UI atau di Australia, apakah masih bisa sukses sekarang? Susah banget karena lu bicara sama gue yang keluarganya praktisi pengajar. Pegangan gue tuh di akademisi soalnya, di akademis. Jadi pasti banget gue gak kayak gini kalau gue gak sekolah di tempat-tempat itu sih menurut gue. Tapi kira-kira emang bibit apa yang diajarin di sekolah dulu yang ada contribution factornya ke apa yang lo lakukan sekarang? Banyak banget. Kalau kita bicara yang di Australia dulu lah ya. Gue kan finance kuliahnya. Gue ngerti keuangan juga gara-gara kuliah di situ. Gue ada kelas organizational behavior. Kepake buat mengorganize semua manusia di sini. Which is salah satu tenetnya adalah jangan karena lo orang Jakarta, lo anak UI atau anak perguruan tinggi negeri, maka anak buah lo
orang harus di Jakarta harus lulusan PTN karena lo ngerasa kayak mereka pasti ngerti gitu. Nah itu gue nggak mau. Tim gue harus se-diverse dan seberagam mungkin karena gue diajarinnya gitu di perkuliahan. Semakin kaya tim lo, semakin beraneka ragam latar belakang budaya sosial dan lainnya, itu semakin kaya tim lo karena kepalanya jadi punya banyak perspektif gitu. Itu pegangan gue, which is turnover rate di kita tuh sangat rendah banget. Ada yang udah ikut gue udah 10 tahun, 9 tahun. Karena mereka ngerasa bahwa wah ini diverse dan menarik ya, seru ya di sini. Terus di SMA, bro SMA 70 itu, gue mungkin anak paling bodoh di sana sih menurut gue. Jadi gue kayak ngeliat teman-teman gue tuh buset pinter-pinter banget manusia-manusia ini ya. Jadi gue kebawa gitu. Obrolannya ke bawah, cara belajarnya ke bawah, cara berpikir kritisnya ke bawah. Logika gue dibangun dari di SMA 70. Teman-teman gue gila sih, ngeri-ngeri banget gitu. Cara mereka berorganisasi gue ngeliatin, oh cara handle orang tuh kayak gini gitu. Jadi kalau gue gak kuliah dan sekolah di tempat-tempat seperti itu, mungkin gue gak kayak sekarang gitu. Betapa kayanya ilmu yang gue dapat dari pergaulan dan teman-teman gue sih. Apakah ada possibility misalnya lu gak punya kesempatan buat pergi ke Aussie, buat belajar organizational structure misalnya. Apakah itu replaceable dengan belajar online? Pada saat ini kayaknya iya sih. Kalau pada saat ini ya. Karena lo tau gak gue ada project musik namanya Timun Jelita. Jadi gue bikin buku, ada project musiknya. Itu gue belajar bikin lagu online. Beli kelas di Udemy, beli kelas di studio.com. Akhirnya udah jadi 8 lagu. Terus ya udah gue produce. Itu pun juga gara-gara belajar online. Jadi bener-bener menurut gue bisa sih sekarang. Gue belajar online tuh suka random sekarang. Kemarin ada gue belajar ini lagi nih. Cara kamera, shutter speed, apa segala macam gue belajar lagi. Itu gue beli dari kelas online juga. Curious aja atau apa itu kan udah punya videographer gitu misalnya. Pengen refresh aja, pengayaan aja. Sama kayak gue pertama kali ngedirect film itu kan film Marmut Merah Jambu, itu film pertama gue. Itu gue juga beli kelas, I don't know, $1.000 apa kalau gak salah. Itu adalah sutradara di luar bikin workshopnya direkam sama dia, terus ditawarin, mau gak beli workshop rekaman gue? Workshop yang gue rekam ini mau gak? Gue beli lewat email. Terus gue belajar, oh cara ngedirect kayak gini, cara milih shot kayak gini gitu. Nah, online semua. Kalau misalnya lu ngerasa itu tuh hal-hal yang sangat useful dan lu ada expected output, lu pengen belajar ini, lu bisa tinggal Google, lu tinggal beli, apalagi kalau misalnya orangnya itu terkenal. Apakah lu masih ada ekspektasi, oh anak gue tetap harus kuliah? Why? Iya karena kita lahir dari keluarga praktisi akademi itu sih. Jadi kita masih percaya bahwa pedagogi yang diturunkan secara sebuah sistem yang sudah lama ini masih bisa menyanggupi kebutuhan itu secara formal. Gue masih meyakini itu untuk anak gue. Gue juga masih punya keinginan buat lanjut kuliah lagi. Oh ya? Iya masih pengen gue. Gue sempat daftar S2 dan akhirnya keluar gara-gara gue keterima S2 UI kan waktu kemarin. Terus gue akhirnya keluar gara-gara gue gak pernah masuk. Soalnya mereka perkuliahannya weekend bro. Kerjaan gue kan weekend. Jadi ya keluar, dan itu penyesalan sampai sekarang. Karena adik gue masuk barengan gue, adik gue udah S2. Masih pengen gue, masih pengen. Gara-gara pengen belajar aja gitu? Iya, soalnya orang tua gue kan S3. Gue ngelihat banget gimana nyokap gue tuh sehaus itu untuk berpengetahuan yang dia suka lah gitu. Pengen gue. Thank you banget Bang Aman. Appreciate it.